Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Evi Nuria Adha, Stambuk F1C1-19005 dari kelas Kimia A, jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hallualeo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas lipid membran sel. Soal yang pertama, berikut adalah gambar proses transport pada membran. Apa yang diprediksi pada gambar berikut? Peristiwa yang terjadi pada gambar di samping adalah molekul air berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau dari kiri ke kanan melalui membran selektif permeabel atau osmosis. Kemudian ion garam berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah atau dari kanan ke kiri melalui membran selektif permeabel difusi terfasilitasi. Soal yang kedua, pada gambar membran sel di bawah ini, bagian yang ditunjukkan pada nomor 1, 3, dan 5 adalah bagian pertama adalah protein perifer, adalah protein yang menempel pada permukaan luar fosfolipid. Bagian ketiga adalah glikolipid, adalah suatu molekul karbohidrat yang berikatan secara kovalen dengan lemak. Dan yang kelima adalah protein integral. Protein integral adalah protein yang terbenam serta menembus lapisan fosfolipid. Yang ketiga, di bawah ini bagian sel yang mempunyai fungsi sebagai pengatur sirkulasi zat dari luar ataupun bagian dalam sel ialah membran sel. Membran sel atau selaput sel memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Hal ini juga akan mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transfer molekul dan tempat pertukaran zat. Yang keempat, proses perubahan yang terjadi pada gambar X menjadi gambar Y disebabkan peristiwa ini merupakan difusi molekul air dari daerah konsentrasi air yang tinggi ke daerah konsentrasi air yang rendah, yaitu daerah konsentrasi yang terlarut rendah atau hipotonik ke daerah konsentrasi zat terlarut tinggi atau hipertonik. Jadi opsi yang paling tepat yaitu A, osmosis, karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B, karena B bersifat hipertonik terhadap A. Selanjutnya, jelaskan perbedaan transfer aktif dan transfer pasif pada sel, sertakan contoh keduanya. Berikut merupakan gambar dari transfer aktif dan transfer pasif. Transfer aktif merupakan transfer yang memerlukan energi dan protein karena memindahkan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Sedangkan transfer pasif tidak memerlukan energi dan protein karena molekul berpindah sendiri dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contoh peristiwa transfer pasif adalah difusi langsung, difusi terbantu, dan osmosis. Adapun contoh peristiwa transfer aktif adalah pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Selanjutnya, pernyataan yang tepat mengenai transfer pasif adalah berikut merupakan gambar dari transfer pasif. Transfer pasif merupakan jenis transfer ion, molekul, dan senyawa yang tidak membutuhkan energi untuk melalui membran sel atau membran plasma. Transfer pasif bisa terjadi apabila terdapat perbedaan konsentrasi antara dua zat atau larutan. Selanjutnya, endositosis terjadi pada peristiwa. Berikut merupakan gambar dari endositosis. Endositosis terjadi pada peristiwa penangkapan makanan oleh sel amuba. Endositosis adalah masuknya benda ke dalam sel melalui membran sel. Endositosis merupakan peristiwa transfer aktif. Transfer aktif adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dengan membutuhkan energi. Selanjutnya, pada gambar berikut merupakan proses transfer zat yang menyebabkan perubahan dari Y menjadi X, seperti pada gambar berikut. Hal ini terjadi karena berikut adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut, misalnya air rendah atau hipotonis, ke konsentrasi pelarut, misalnya air tinggi atau hipertonis.
Membran semi permeabel harus dapat dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Berikut mekanisme transport zat melalui membran. Yang pertama ada difusi, yang kedua endositosis, ketiga osmosis, keempat pompa ion, yang kelima eksositosis, yang keenam difusi dipermudah. Mekanisme transfer yang menggunakan energi adalah endositosis, pompa ion, dan eksositosis. Endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Pompa ion adalah transfer ion melalui membran dengan cara menerapkan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion dari luar sel. Sedangkan eksositosis adalah mekanisme transfer molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam ke luar sel atau sekresi, dengan cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Selanjutnya, pengangkutan melalui membran secara aktif adalah transport aktif adalah pengangkutan zat melewati membran plasma yang memerlukan energi. Umumnya transport aktif juga memerlukan protein, membran yang berperan sebagai pembawa atau kendaraan untuk melewati membran. Pada transport aktif, pengangkutan zat terjadi melawan gradien konsentrasinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.